Sugeng rawuh, sugeng enjang lan conten para rawuh ingkang kinurmatan. Kula aturaken panuwun ingkang saestu awit panjenengan sedaya sampun kersa rawuh, paring pangayoman saha paring donga tumrap adicara podcastan ingkang kawiwitan ing dinten menika. Mugi-mugi adicara menika saged maringi kebahagiaan lan kebagusan dumateng rencang-rencang ser-ser gairah dados kaluwarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Monggo para rawuh, para sederek lan para kethek, kula aturi pinarak kanthi santosa sami nglenggahi papan tulis nglenggahi papan ingkang sampun kapanggihaken. Mugi tamu sedaya tansah pikantuk pepadang lan bagas waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertamu lagi kita di season baru dari Ser-Ser Gairah. Yahuhuhui. Kok yahuhuhui? Loh, Ser-Ser Gairah. Seru. Nah, menggairahkan. Nah, gitu baru yahuhuhui. Ya, kita jumpa lagi dalam suasana bulan Ramadan ini walaupun Setri tidak puasa. Dari tadi udah tudut aja dia. Saudara-saudara tolong jangan ditiru. Ini kan udah buka. Oh iya sudah buka deh ya seperti itu. Jadi sekali lagi kita mengucapkan marhaban ya Ramadan di bulan yang suci ini. Kita akan membahas secara khusus hal-hal yang nyerempet peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam bulan Ramadan ataupun yang berkaitan dengan khazanah keislaman. Siap. Mantap. Yang penting kan marhaban ya Ramadan ya. Seperti itu. Marhaban tiba. Jadi Tiba, ada tiba. banyak sekali ya. Ya, Walaupun podcast marhaban. kita ini sebaiknya tidak Anda dengarkan. Ya. Karena kita ngawur-ngawur juga ngomongnya. Ya. Yang pertama yang akan kita bahas dalam sejarah tentang Islam adalah peristiwa hijrahnya Nabi. Wah, oke. Dari Mekah ke Madinah. Ya, seperti itu. Dan apabila kita bicara soal masalah hijrah, kita jadi teringat akhir-akhir ini ada hashtag yang judulnya kabur aja dulu. Alias hijrah. Karena dulu Nabi itu juga kan kabur ya dari Ya, quote and quote bisa dibilang ya, kabur karena seperti itu. Karena dari kejaran tentara-tentara, Tentara siapa? dari pembencinya dari orang-orang kafir di Mekah tuh waktu itu kan. Ya, dari kafir Quraisy seperti itu. Ya, Jadi terkait dengan kabur aja dulu ini kan sebagaimana yang kita tahu. Yang kita tahu apa Mas Septri? Kamu tahu apa tentang kabur aja dulu? Kabur aja. Dulu. Iya, Itu ngapain? Hijrah. Susah omongan sama Nggak orang ada barusan gunanya, buko nggak. ini. Tak konsentrasi. Otaknya belum ngumpul, barusan cair. Tapi Jadi- sebenarnya itu awalnya dari mana sih John? Kabur aja dulu itu. Nah, Aku ini- tahu-tahu tiba-tiba udah rame aja. Gitu. Ya, yang kamu tahu tuh apa tuh sebenarnya tuntutan kabur aja dulu? Jadi kayak ada beberapa teman-teman yang menggunakan hashtag ini itu mereka merasa tidak puas dengan beberapa kebijakan yang Keluarkan dikeluarkan oleh pemerintah saat ini gitu. Jadi mereka rasanya kayak daripada di Indonesia mending di luar negeri aja. Gitu Oh. gak sih? Itu yang aku dengar. Iya. Ya. Tapi kayaknya itu nggak berlaku buat kita. Kenapa? Karena kita kan kuliahnya di negeri semua. Oh ini. iya bener ya. Kalau keluar negeri ke swasta dong. Tuh. Jadi gitu Mas Septri. Berarti yang boleh kabur yang swasta. Enggak, jadi kita kepengen tahu aja sih sebenarnya terkait dengan kabur aja dulu ini dari teman-teman itu sempet gak sih sebenarnya kepikiran Iya. kepengen keluar dari Indonesia. Untuk pertama kali supaya cepat berkonsentrasi kembali jawaban ini akan disampaikan oleh Mas Septri. Oke, kepikiran? Iya, kenapa itu? Udah, Mas? cepat. Oh tempo hari juga kamu ngomong pernah mau ke Singapura itu ya? Iya. Iya. Yang paling dekat Cari kan kerjaan di Singapura. Ya, karena kan secara gaji ya lebih gede sana ya. Karena kan ada temanku yang kerja di sana juga, terus ternyata setelah berapa tahun udah bisa lunasin utang. Berarti kan, gede banget gajinya. Utangmu kan juga sudah lunas katanya. Iya. Terus? Memang. Gambarannya Jadi, contohnya gitu. jadi gambar. kalau Jadi rencananya dia mengutang lagi. ngutang bisa lagi jadi ya. terus buat ke Singapura. Buat hidup Tapi kamu- nomaden. Itu temanmu tuh di mana sih? Dia kerjanya sih? Ya di Singapura. Singapura. Maksudnya perusahaan apa gitu? Ya sebelumnya kan satu kantor tuh kita. Oh oke. Kan ada Perbankan. branch di Singapura kita terus Oh dia- ada branch. Itu dia branch kantormu di Singapura gitu. Ya, Ya udah terus dia kabur kalau gitu masih Nggak, kerja di kantor. abis itu dia disuruh pulang nggak mau.
Pindah. Resign, pindah tetap kerja di Singapura. Yang nyuruh ibunya apa bosnya? Bosnya lah. Oh, enggak apa-apa kalau bos ya. Oh, iya. Kalau ibunya nyuruh pulang dia tidak mau anak durhaka. Betul. Heeh. Betul. Jangan Nggak durhaka boleh. apalagi di bulan Ramadan seperti ini. Nggak Nanti boleh. jadi malin kundang itu. Nah itu jadi kan kepikiran terus di sana kan juga enak juga. Tapi kan ternyata kalau di Singapura itu kan ketat juga terkait Pajak. bukan Oh. Workforce terkait work pekerjaan. permit. Work permit. Jadi kan kayaknya di perusahaan Singapura tuh ada kuota untuk orang luar Singapura. Oh iya, Dalam iya, satu iya. perusahaan tuh ada kuotanya berapa persen? Kuotanya per perusahaan, bukan per in perusahaan. total. Per perusahaan. Oke, aku baru tahu itu. Jadi mereka emang lebih banyak kalau bisa tuh lokal person gitu, lokal Youth. lokal youth. Jadi kayak pas terakhir ke Singapura tuh Remaja banyak job offer kita terima lokal gitu. Kita terima lokal gitu. Oh, udah di state kayak gitu ya? Iya, ketika ada job Cuma offer tuh, lokal gitu ya. kalau ditempel-tempel di misalnya di restoran, kita terima lowongan pekerjaan khusus lokal gitu, lokal. Emang di sana Padahal lagi- di sana ada beberapa artikel yang aku baca itu kurang kurang orang untuk bekerja gitu ya. Nggak, mungkin karena warga lokalnya itu malah keluar. Jadi mungkin mau ditarik. Jadi gimana caranya memberdayakan orang lokal sana biar kerja di Singapura? Malah yang banyak kan orang-orang luar tuh. Yang saya tahu yang lagi nyari SDM itu malah Jepang. Sama Kebanyakan. Australia setahuku. Jepang Tapi itu katanya sekarang untuk artis JAV yang cowok itu kekurangan talent. Oh. Ya. Oh. Wah, menarik itu. Nah, makanya Japan anak-anak video. Doraemon Animation. berarti. Iya, animation. Naruto. Iya. Japan animation video. Japan Manga gitu, manga. Ya manga kali ya. Anim. Ah, ya. Manga yang dibikin anim. Ya, Japan ya, anime siap. video. Orang. Ngawur-ngawuran. Ini padahal kartun kok masih kekurangan Gak orang. ngerti ya. ya juga ya. Nah, katanya ternyata overwork itu talenta pria di sana itu. Habis. Jadi buat teman-teman yang kepingin ini ke Jepang itu lagi banyak lowongannya. ya. Kayak gitu. Syaratnya ya, cuman bisa mau telanjang di depan kamera aja ya. tapi kan dosa ya. dosa. Apalagi Oh, ya. kamu Ramadan kayak gini malah Janganlah. ngomongin kayak gitu. Ngawur kamu ini. Kamu loh. Loh kok aku? Saya kan cuma menginformasikan lowongan pekerjaan. Aku kan anak-anak. Kamu dapat Video lowongan dari mana ya? Apa? Dapat lowongannya dari mana? Saya baca. Di mana Di mana? bacanya? Saya kan bisa bahasa Jepang. Oh ya. Heeh, tapi saya baca di X. Pakai bahasa Oh. Indonesia juga informasinya. Oh, ditranslate. Enggak. Orang Indonesia yang ngasih tahu siapa itu akunnya kemarin. Oh, lowongan pekerjaan. Lowongan pekerjaan gitu. Heeh. Untuk talenta pria Wah, kayak gitu. boleh dicoba ini. Yang wanita. Tak kadak ke bojomu lho. Jangan. Iya. Yang bukake itu tuh. Bukan. Buka lawange. Oke lah. Oke. Wong kok aneh-aneh. Oh Jadi iya, gimana? Masih tetap kepengen Luar negeri. Keluar negeri. Masih ada kepengenan. harus Singapura atau di luar Singapura Enggak. boleh? Kenapa Singapura? Karena paling dekat kan perjalanan paling 2 jam. Oke. Jadi kalau mudik tuh cepet juga. Tapi kalau keinginanmu- Jepang kan 6 sampai 8 jam. keinginanmu memang hanya untuk meningkatkan kemampuan pemasukanmu ya? Sir? Itu karena target saya kan 40 tahun Oh masih iya, dini. iya. Nah, itu dia. 40 tahun. Salah satu caranya adalah wah ini harus cari pendapatan yang lebih besar gitu. Berarti kalau kayak gitu, kamu ke sana sendiri nggak bawa keluarga? Bawa keluarga lah. Lah, malah gede apa pengeluaran Di keluarga? sana puasa kita. Lagi bulan puasa. Oh iya iya. Tuh. Betul. Irit. Kalau ke Arab Saudi itu Jauh. enggak tertarik ya. Iya, jadi Takut disetrika, disetrika. iya. Dipecut nanti. Saya kan mukanya muka mesum loh. Jalan-jalan di pinggir jalan, wah mesum ini. Wah. Pecut. Nih, mukanya minta dirajam ini. Nah, iya makanya. Kamu gimana, Bib? Aku tuh sebenarnya udah pernah diterima di perusahaan di Singapura juga. Jadi dulu ada perusahaan retail gitu yang tak kebetulan lihat LinkedIn terus ditawarin Tawarin. gitu. Jangan-jangan abal-abal itu scam. Enggak, udah benar kok. Jadi kayak ya itu retail terus udah diterima, udah lagi diurus ininya sih. Visa. John lagi Working diurus visa permit. working permitnya. Heeh. Kan itu kalau nggak salah tahun 2020 tuh. Ya. Jadi Februari masuk ke working permit, Pas Covid. terus Maret Covid, terus ditutup, terus nggak jadi sampai sekarang. Oh. Ya gara-gara Covid itu aku udah Belum berkas- rezekinya berarti. Iya belum rezeki. Berkas sudah masuk semua tuh. Jadi aku tinggal nunggu working permit, udah diterima Kerja di sana atau remote? di sana. Oh, di sana. Gajinya Gaji sana. ya berapa dolar?
Waktu itu tawarannya. Tekel piro saka gajimu sik terakhir? Oh, kuwi? tekelnya munggah. Enggak ini aja, gaji di sana berapa $? Di sana kalau nggak salah Kemarin tawarinnya. 100.000. Itu gede banget itu. Ya. Gede Wah, banget itu. Itu sama yang di sini berapa kali lipatnya? Ya, Jadi jadi ketahuan di sekarang sini. ya di sini no. Jadi ketahuan sekarang jadinya. Yang kemarin terakhir waktu sebelum kamu berangkat Oh, waktu itu oh, hampir 3 kali. 3 kali ya? Oh, iya. Waktu itu. Jadi 2020 itu. Makanya gede banget. Gede ya? Soalnya ya Tapi Emang segitu akomodasi cari sendiri. oh iya kayak Iya, itu apartemen. cara sendiri. Oh, Cuman apartemen. relokasi dikasih relokasi budget. Ongkos pindah. Oh itu beda Ongkos dari pindah. take home pay, beda. Beda, relokasi budget kan sekali aja tuh. Oh. Relokasi sekali aja, tapi setelah itu Bayar sendiri. kayak monthly base spend itu bayar sendiri. Relokasi itu kayak cuman tiket aja ke sana sekali aja. Tapi kayaknya kalau senior di sana standarnya segitu. Makanya tuh kan gede banget kan. Iya. Selain soal gaji yang Nanti bikin kamu makannya di Batam aja. Kalanya ya. Nyebrang gitu. Nyebrang. yang makan bikin siang. kamu tertarik itu apa tuh? Selain soal gaji. Experience John. Maksudnya kadang-kadang abroad exposure exposure luar negeri itu budaya kerja sana. budaya kerja terus macam-macamnya itu yang aku pengen mengalami gitu. Karena gini, kayak kalau kamu di perusahaan teknologi terutama di Indonesia itu same shit different smell aja gitu. Oh. Kayak gitu-gitu aja, problemnya tuh gitu-gitu aja gitu. Podo-podo telek. Sama-sama telek tapi Iya. ambune sing beda. Oh iya. Jadi kayak kamu pindah ke sini ya yang kamu hadapi masalahnya ya sama sebetulnya, cuman dalam konteks yang beda gitu. Oke. Biasanya gitu. Aku beberapa kali pindah, Emang kalau di luar nggak kayak gitu? nah itu ya aku pengen tahu, yang aku nggak Karena tahu. kalau yang aku lihat itu kan sebenarnya gini ya, kekecewaan masyarakat ini yang kemudian mengkampanyekan hashtag kabur aja dulu ini kan karena konon di Indonesia itu mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Oh iya, Layaknya itu seperti apa? Nah itu dia kurang makanya. layak itu sih. Seandainya misalnya pertanyaannya adalah gini, seandainya ternyata di Indonesia itu pekerjaan yang ditawarkan itu menghasilkan benefit yang kurang lebih sama dengan di luar negeri. Apakah teman-teman masih tertarik untuk berkarir di luar negeri seperti itu? Kalau tadi kayak Siwip misalnya kan dia memang kepingin budaya kerjanya. mengalami Rasakan. pengalaman budaya Rasain. kerjanya. Kalau Nek aku sih, kue, ininya komutnya kan, transportasinya kalau di Singapura udah teratur banget tuh. Kita nggak perlu. Jadi well-being-nya mungkin buat Iya, nggak perlu oke. punya mobil pun udah kemana-mana udah enak gitu. oh, well-being. Kalau iya, di iya, sini iya, kan iya. kemana-mana kalau misalnya pakai transportasi umum ya, Gojek gitu kan tetap aja ada macet nanti gitu lah. Pokoknya di sini secara transportasi nggak enak lah. Nah, aku menjawab pertanyaanmu sebenarnya enggak juga sih. Terlepas misalnya kalau misalnya budaya kerjanya pada akhirnya sama gitu. Kita tahu sama. Terus tadi kan pertanyaanmu dengan benefit yang sama dengan sepadan sama yang kamu dapat. Iya. Aku pikir aku enggak akan kepikiran ke sana. Nggak akan kepikiran ke sana. Makanya keinginanku itu karena ya itu tadi kalau benefit misalnya kita kesampingkan benefit ya aku pengen tahu kayak sebenarnya di sana tuh yang di dewa-dewa mesti kan kadang-kadang luar negeri kayak gini bagus dan segala aku pengen tahu yang di dewa-dewa kan tuh seperti yang aku bayangin atau enggak gitu John. Oh oke. Bayangin sih kayak Oh iya. kayak di Singapura teknologinya udah gini atau cara kerjanya udah sangat baik, udah sangat maju dan seterusnya. Itu yang aku pengen tahu sebenarnya. Apakah memang kita benar-benar Emang tinggal ketinggalan atau sebenarnya kita itu lebih bagus sama sebenarnya. atau lebih cuman exposure-nya nggak seperti mereka gitu. Exposure maksudnya di dunia luar itu bahwa kita itu nggak kelihatan aja bahwa kita udah sangat-sangat maju gitu. Itu yang aku pengen. Sebenarnya kemarin tuh sempat ditawarin istri ditawarin temennya yang di Jepang, ini ada lowongan buat IT lah suamimu. Terus ditanyain gajinya berapa lah, kok masih gedean gaji yang di sini gitu. Nggak usah. Iya. Itu. Ada beberapa. Dan satu lagi, Septri tertariknya bukan untuk IT lagi kalau di Jepang. Apa? Ya itu. Yang tadi, yang Japan Ya itu mungkin lebih animation gede ya. video itu kan. Lebih gede gajinya. Kan per episode itu. Betul ya. Aku tuh punya tim Nanti garing gue dikocok. Suntik lah. Suntik. aku tuh punya tim dulu di kantor yang lama kan yang dia memang applied ke Jepang gitu. Ada satu company teknologi company juga
terus fintech company. Begitu sampai sana ya karena masih berhubungan baik ya tak tanya itu setelah 3 bulan, setelah 6 bulan aku ajak ini video call, aku pengen tahu dong yang sebenarnya di sana tuh kalau kamu bandingin dengan apa yang udah kita buat di sini itu kayak gimana gitu. Ya ternyata di tempatku yang dulu yang kita bikin itu ya masih lebih baik daripada yang mereka punya di sana sekarang gitu. Oke. Kalau Jepang kayaknya teknologi emang ketinggalan. Betul. Terus aku tanya juga soal salary saya, ya sebenarnya naiknya juga ya sama kalau misalnya dia dari dulu di company A terus pindah ke company B sama-sama di Indonesia ya kenaikan salarinya ya segitu juga gitu. Maksudnya enggak sampai lompat signifikan seperti kalau tadi di Singapura gitu. Berapa kali? Jadi kayak ya sama kayak naik 10, 15 sampai 20% gitu. Jadi akan soalnya nggak teke ya apa jenenge? Mungkin ini keterbatasan apa yang aku lihat aja ya di sosial media itu. Kadang-kadang yang memberikan testimonial tentang enaknya di Jepang, nek tak gatek-gatek itu mungkin kebanyakan dari teman-teman yang levelnya blue collar gitu loh. Bisa jadi blue collar. Mungkin kalau blue collar di sana akan jauh lebih baik ketimbang blue collar di sini gitu. Tapi kalau ternyata dari ceritamu ya segitu-segitu aja sama. juga Staff biasa gitu. Untuk white collar ya gitu ya. Tukang ketik. Ternyata mungkin kita perlu mempertimbangkan lagi. Walaupun kalau apa yang dibilang Septri masalah well-beingnya seperti itu, iya sih. Saya nggak yakin sih 10-15 tahun ke depan ini well-beingnya di Indonesia untuk masalah transportasi atau fasilitas publik lainnya bisa menyamakan itu bisa seperti di Singapura seperti itu atau malah mungkin di Jepang gitu. Patokannya aku gini sih soalnya. Selama kamu masih melihat motor itu berhentinya ketika lampu merah itu melebihi marka jalan, itu nggak akan maju kok Indonesia. itu dulu aja. Iya. Pokoknya kalau masih ada hal kayak gitu di Indonesia udah nggak akan maju ini negara. Menurutku ngono. Tapi kadang di Sahabnya juga suruh maju gitu. Maju-maju yang nyuruh siapa? Di Sahabnya. Dishab. Iya kalau di Sahabnya ya nggak masalah gitu loh. Dalam artian biar memang yang belakang, aturannya enggak biar belakang maju biar enggak macetnya terlalu panjang. Ya, dia punya wewenang dia. Iya, dia punya wewenang kan untuk itu gitu. Tapi loh. masalah kesadaran gitu ya. Masalah kesadaran dari orang-orang. Ya itu ini mental attitude juga. Iya. Kalau punya teman di Denmark itu juga sama John. Sorry aku potong. Jadi kayak memang kalau ini ya, kalau Denmark memang salary naik sekian gitu kan. Cuman kalau dibandingin sama biaya hidup pada sama Kudus, gede mana itu Demak sama Kudus? Iya, gede Kudus. Gede Kudus ya. Kudus. Kan soalnya kan Kudus ya, kan kota kretek kan di situ. Denmark. Kalau yang Kroya. Baik lagi kalau Kroya Selatan bisa itu juga lebih kecil dikit. Tapi kalau soal way of working terus teknologi, walaupun sama-sama teknologi di sana dia kerja di kamu tahu kayak kalau di sini rumah web itu loh. Hosting gitu. Di sana way of working sama teknologinya juga nggak lagi di sini bisa jadi lebih baik gitu. Yeah. Dari cara dari Jepang, cara dia bekerja, cara menggunakan tools yang dipakai dan seterusnya. Jadi di sini lebih baik gitu. Denmark loh ini gitu. Denmark. Ya. Kirain Jepang. Denmark. Maksudku dan di sana kayak ya gitu namanya first world country mungkin ya. Jadi kayak well-being-nya memang sangat-sangat baik sih. Kayak misalnya kalau musim panas kamu ya cuma 4 hari kerja, terus dan seterusnya. Musim dingin nggak kerja. Musim dingin juga ya kerja cuman ya bisa di rumah aja gitu-gitu. Jadi fleksibilitasnya sangat-sangat tinggi. Terus annual leave-nya juga lebih banyak. Kalau misalnya kamu hamil bisa 6 bulan cuti gitu. Katanya kalau di luar negeri itu annual leave bisa lebih dari 12. Kalau di Eropa iya. Nah itu benar. Ada yang 36, ada yang 36 tergantung perusahaannya. Oh. Bukan di US ya, kalau US enggak. Di Inggris. Kemarin aku Eropa. Aku kemarin ke Inggris. Enggak, ada orang cerita dari Inggris, kerja di Inggris. Saya gitu. Bukan, saya enggak pernah cerita. Bukan. Saya bilangnya orang, bukan hewan. Lah saya kan orang. Bangsat. Untung sudah buka. Loh, kamu kan Raja Wali katanya. Masa hewan cerita? Iya. Bisa. Kamu gitu. Itu Raja Wali saya. Iya. Raja Wali Langit. Punyaku namanya Raja Wali Langit. Ya. Raja Wali langit-langit. Ya. Sebenarnya kan juga perusahaan sekarang kan itu sebenarnya holdingnya salah satunya. Oh, ada brand juga ya kalau nggak salah. Enggak ada ini apa? Ini kan sebenarnya perusahaanku tuh induknya ada 2. Satu yang Indonesia, yang banking, satu yang
insurance internasional. Oh iya. Nah, itu ada lah, holdingnya ada yang insurance internasional itu ternyata. Iya. Baru tahu aku. Lah itu biasanya kita kan sering tektokan. Ya sebenarnya kalau kulturnya juga ya swasta kayak gimana sih, kita kayak biasa ngejar kayak swasta di Indonesia juga. Cari kulturnya tuh cepet, taktek kenceng gitu kan. Maksudnya nggak banyak basa-basi langsung gitu. Maksudnya kalau kultur sih kayaknya bisa lah menyesuaikan gitu, kayak gitu-gitu aja sebenarnya. Cuma kalau Indonesia kan banyak birokrasinya itu kadang yang bikin lama. Kalau di luar kan birokrasinya nggak terlalu. Kalau mau ini ya langsung ini to the point gitu. Kita kan nggak enak sama ini. Nggak pakai kata sambutan. Kalau meetingnya langsung tes. I want to do. Betul. I want you. I miss you. I touch you. Ngawur tuh aku attach you. Itu. Jadi kan Aku lucu. Ada video sekarang, kalau dulu teman-teman yang nonton itu ada namanya joget memukul lantai. Ini. oh iya Sekarang ada wibu. joget payung. Waifu. Joget capung katanya. Waifu ya. Waifu apa wibu sih? Waifu itu kan atau yang diidolakan ngono lho. Oh ngono. Wibu kitanya wibu. Enggak tahu aku. Kalau wibu itu ya si personnya seperti itu. Yang mengidolakan. Nah, kalau kamu wibu atau enggak saya enggak tahu. Ya enggak tahu. Nah, seperti itu. Ya, saya suka anim tapi enggak segitu. Yo belum wibu berarti. Ya. Konon katanya kalau sudah wibu itu badanmu bau bawang. Oh, terus kalau Bau. bukannya wibu tuh kalau yang udah punya anak itu bisa dipanggil wibu. Wibu bapak. Bisa. Wibu bapak. Bisa. Walaupun sudah punya anak tetap bisa jadi wibu. Oh iya benar. Kayak gitu. Lah nek kamu sendiri, Con. Apa? Iya, kayaknya enggak bisa dia di luar negeri. Enggak, keinginan kan Kalau boleh-boleh aja masalah ya. Keinginan jadi gini, sebenarnya ceritanya agak panjang ini. Ya udah kita sampai di sini aja. Lanjut episode 2 kalau rame. Aku tuh sempat ditanyain sama temenku. Nah, tadi makanya kenapa aku membandingkan soal blue collar dan white collar itu kan mungkin pertama di Jakarta aja lah. Jumlah penduduk dengan pendapatan di bawah 3 juta itu konon 70%. Masa sih? Konon mah bisa di cross check juga sih, wong aku ya minggur krungu-krungu wae ngono lho. Dalam artian aku belum pernah mengakses literaturnya langsung kayak gitu. Jadi mungkin Jakarta yang di bawah 3 juta. Jadi mungkin ketika orang-orang itu quote and quote bermimpi untuk ke luar negeri memperbaiki kondisi finansialnya itu sangat bisa dipahami. Seperti itu. Karena mungkin blue collar di sana lebih baik ketimbang blue collar di sini. Nah, itu yang pertama. Tapi ternyata kemudian ketika kita bicara masalah well-being kayak yang Septri bilang, ini ternyata juga ada beberapa orang yang secara finansial itu sudah sangat berkecukupan, tapi ternyata kepingin juga untuk kabur aja dulu. Dengan alasan? Dengan alasan well-being itu tadi. Biasanya saya perhatikan ya karena kondisi situasi ya sebutlah politik atau masalah fasilitas publik di Indonesia ternyata menurut mereka belum memadai. Dan biasanya orang-orang ini adalah orang-orang yang kerjaannya jalan-jalan ke luar negeri memang. Nah kan circleku kan nggak cuma kalian aja gitu. Iya. Temen saya yang kaya-kaya itu kan yo banyak ada. seperti itu. Ora koyo kowe circle mengkene-kene terus. Sampai kapan kalian mau berteman sama sesama orang-orang kiri coba? Bertemanlah dengan kalangan atas juga. Oke. Seperti saya. Contoh, teman saya ini aku kira dok gumun pas dan cerita. Jadi dia itu menganggap ketika pengeluaran GoPay-nya dia sebulan itu bisa maksimal 15 juta. Itu adalah sebuah prestasi. Orang gila. Prestasi penghematan buat dia. Hah? 15 juta per bulan GoPay? Iya, karena sehari-hari sebulan-bulan itu biasanya dia 40 juta, 30. GoPay loh. Bajindul. Aku diduduke karo Mas, ini aku kayak udah kayak gini nih kira-kira aku bisa enggak ya kalau misalnya bulan ini aku mentok di 15 juta. Aku udah ngomong sih sama pegawaiku supaya kalau misalnya aku minta ditransfer uang ke GoPay, jangan gitu. Cuma pegawaiku takut juga sama aku. Lah salah sendiri kan. Tapi maksudnya gini, orang-orang yang seperti itu, yang dengan tingkat pengeluaran seperti itu, yang nyah-nyoh masalah duit. Iya. Itu ternyata juga kepengin pindah ke luar negeri. Nah, itu saya sempat ditanya sama teman-teman saya yang sejenis itu. Kamu nggak kepengin keluar aja po? Sayang. Keluar di dalam apa di luar? Waktu itu saya belum berani. Jadi waktu dia nanya di dalam aja enggak apa-apa ya, jangan nanti hamil loh, bilang kayak gitu. Repot kok.
Lah pertanyaannya Grup gembus. calon artis Jav ini ya kayak gini ini omongannya. Terus kamu jawab apa? Skillmu. Terus kamu jawab apa? Aku ngerasa apa ya? Aku tuh kayak ada rodok. Ya mungkin aku masih sayang juga ya sama Republik Brengsek gitu. Jadi aku bilang ke dia ya mungkin ini agak klise juga dan agak mungkin dinilai agak hiperbola juga. Lah kalau aku keluar terus apa yang beresin negara ini aku bilang kayak gitu. Tapi memang pada dasarnya aku berpikir seperti itu. Aku tuh masih banyak loh yang harus kulakukan dan bisa kulakukan di sini. Walaupun mungkin efeknya nggak signifikan gitu. Tapi paling nggak aku menjadi bagian dari proses itu. Aku mikirnya seperti itu. Jadi sampai sekarang walaupun aku kemarin kuliah di luar, ya aku seneng ngelihat orang tertib kayak gitu. Tapi untuk kemudian balik ke sana dan istilahnya wis orang gagas negara ini bakal gimana itu, aku kok ketoknya urung iso. Menurutku tuh kadang-kadang teman-teman yang berpikir seperti itu tuh cuman melihat enaknya aja gitu, John. Dia nggak tahu yang kabur itu. Iya, dia nggak tahu sebenarnya susahnya seperti apa. Misalnya udah ke sana terus sulitnya, misal, terus misalnya kamu ke Jepang, taruh kita pakai Jepang, atau Korea gitu, ke Korea Utara ini ya. Iya, Selatan aja, Utara, di bawah kamu nanti. Misalnya Korea Selatan gitu kan, terus enaknya di sana kan, wah ketemu Kim Jong Un. Song Hye Kwe misalnya. Kim Jong Un. Kampret rada. Ojo ngasih podcastnya awak dhewe. Dirungokke wong Korea Utara. Ya ora mudeng juga. Di rudal. Terus nyari, ada namanya Kim Jong Un. Wah ini enggak tahu apa, menghina Aku sayang Kim Jong Un. Namanya intelijen kok. Kim Jong Un idolaku. Saya kinjuk malih. Wedi. Ya maksudku kan misalnya di Korea Selatan gitu, di sana lihat enaknya aja, tapi sebenarnya kan di sana juga rasismenya tinggi gitu untuk orang-orang Asia Tenggara misalnya, maksudnya yang nggak enaknya itu nggak dilihat gitu. Apalagi muka-muka babu kayak saya gitu. Ya makanya gitu. Tapi ya itu sih. Wah ini ada budak ini. Wah ini ada budak lepas ini. Jadi kayak gitu ya macamnya. Misalnya Jepang mana-mana ya biaya di Tokyo ya biaya tinggi juga. Kalau mau yang murah ya kamu tetap ke yang Shinji. satelit juga, mesti kota-kota satelit yang mana kamu ke Tokyo juga 1 jam kalau kamu pakai subway di gitu. tempat Shizuoka itu. Iya, Shizuoka. Maksudku, atau di Singapura misalnya ya tertib ini itu, tapi kan biaya hidup mahal gitu kan. Jadi ya air putih aja berapa? 12. Iya, nah 1,2. Poinku adalah yang kayak gitu tuh kadang-kadang nggak dijadikan pertimbangan gitu, cuman dilihat. Karena yang diceritain orang-orang tuh yang enak-enak aja. Yang dia lihat, yang enak-enak aja. Yang diceritain, yang dia dengar gitu. Enak loh di sini, bla bla bla. Tapi menurutku tetap valid sih ketika ada celoke. Nek valid aku setuju valid, cuman kamu harus ngelihat nggak cuman dari sisi Farid. Maksudku gini. Mungkin untuk orang-orang yang memang fokusnya adalah perbaikan finansial dalam hidupnya, ya udah yang lainnya nggak dipeduliin. Selama saya mendapatkan apa yang memang menjadi cita-cita saya. Ya, seperti itu. Sesuatu yang harus dikorbankan ada. Ya, tapi kalau misalnya ada. Perbaikan gizi, sekarang itu gini. ke posyandu aja ngapain? Enggak, sekolah lagi aja dapat makanan. Oh iya betul. Aku ramelu-melu pokoknya. Enggak bisa. Aku ramelu-melu. Iya kan dapat makanan. Betul. Yang kedua itu ono ujar-ujar. Mending sing endi? Murah ra ketuku apa larang ketuku? Mungkin di luar negeri dibandingkan di Indonesia barang itu mahal gitu loh untuk makanan sehari-hari, transportasi dan macam-macam. Tapi ternyata bisa terjangkau dengan gaji mereka di sana. Ya. Sementara di sini mungkin lebih murah. Untuk kita tapi itu murah. Gajinya juga murah. Tapi untuk penduduk yang tadi misalnya saya singgung pendapatannya 3 juta ke bawah itu jadi mahal gitu. Ya. Jadi hal yang murah di sini dibandingkan di luar negeri ternyata tidak kebeli. Ya mending kalau mereka berpikir mending saya keluar walaupun di sana transportasi lebih mahal, fasilitas publik mungkin kok fasilitas publik hal-hal yang sifatnya konsumtif itu lebih mahal. Tapi kalau saya bisa mengkonsumsi itu, ya kenapa enggak? Ya. Dan masih ada sisa buat tabung. Mungkin dikirim ke kampung atau ditabung seperti itu. Diinvestasikan ke ini scam. Iya, kayak kamu. Ngapain sih? Biar makin double. Iya. Kayak gitu. Tapi kalau lebih enaknya lagi kalau gaji luar negeri tinggal di Indonesia.
Yo, kowe kerja remote. Ya remote kan di rumah aja, nggak berkutat dengan transportasi tiap hari. Cuma ternyata kan keresahannya bukan cuma masalah gaji kayak yang saya bilang itu tadi. Ya well-being tadi kan. Well-being itu tadi. Itu diakalin dengan di rumah aja. Lah, kuwi nek nggo wong-wong sing rada introvert, mungkin Ya. cocok. Ya, aku kan introvert. Nah iya, buat kamu cocok. Banget. Buat beberapa orang yang misalnya teman-teman saya yang Extrovert. anak-anak party kayak gitu. Ya. Ya ketika menghadapi well-being yang enakan di luar negeri Di seperti Dubai itu. gitu ya. Kayak Di Arab, gitu. di Dubai yang bisa itu. Ya, mereka akan memimpikan bagaimana supaya mereka bisa hidup sehari-hari dengan karakter Party mereka every yang day. ekstrovert tapi nyaman gitu loh. Party every day. Ya, party gitu. every day. Aku iki ngopot. Lagunya itu. Nggak ngerti ya. Jadi ini menurutku jadi kadang-kadang kayak gitu tuh jadi uang sinawang juga. Orang-orang Inggris atau Eropa sana juga bermimpi hidup di Indonesia. negara tropis di sini gitu. Jadi, Iya. jadi Di Bali terutama itu banyak banyak itu tuh. aku tuh banyak heran yang tuh gimana mereka bisa dapat kayak bisa tinggal setahun 2 tahun itu gitu kan ya. enggak dapat. Hah? Kalau diperiksa kayaknya dideportasi juga mereka. Masa sih? Banyak kasus yang seperti itu juga. Tapi ada nggak sih John kayak misalnya ya kamu bisa dapat visa tinggal setahun gitu ada Enggak, nggak sih, John? biasanya mereka ngakalin ini kan perpanjang gitu. Indonesia kan visa on arrival kan. Mungkin cuma berapa bulan gitu. Setelah visanya mau habis, mereka ke Thailand dulu, ke Bangkok dulu, balik lagi ke Indonesia dapat segitu lagi. Bolak-balik Oh, gitu. gitu. Gitu mereka. Ada Atau yang ngakalin menikah kayak dengan gitu. orang lokal. Atau menikah dengan orang. Terus nanti kalau mau bikin izin usaha segala macam ya Pakai atas nama nama orang pasangannya. Iya. Seperti itu. Terus dibawa kabur pasangannya. Enggak ya? Dan misalnya nih punya villa kayak gitu yang disewakan ke sesama foreigner, sesama bule atau ya nggak harus bule juga sih. Ya Pak pokoknya Le bisa. wisatawan. Udah tak duga. Harganya itu kan tetap di atas rata-rata dari yang seharusnya. Ya. Tapi tamu-tamunya, klien-klien yang mampu membayar itu. Ya. Nah, mereka dapat lebih besar daripada apa yang didapat oleh orang-orang lokal. Ya. Nah, makanya mereka senang tinggal di sini. Iya. Iya, pendapatannya gede, semuanya murah gitu Iya, kan. betul. Makin kaya terus bikin ini scam. Apa kok balik ke scam? Scam. Iya. Jadi anak istri saya itu juga pengen gitu. Karena ini kalau istrinya lebih ke karena pendidikan gitu. Oke. Jadi pendidikan dasar anak-anak gitu kan. Enggak ono taman pendidikan Al-Qur'an loh. Makanya. Ada di Singapura, Kalau di Dubai, nah, di Arab. Arab ada. Arab ada, di Dubai ada. Siang sinau ngaji, malam party. Party every day. Nah, party every day. Every day. Emang di sini enggak? Apa? Awan sinau siang malam Loh, party. pada akhirnya kalau saya ngelihat dari mungkin sampel saya masih kurang banyak ya. Tapi kalau ngelihat teman-teman saya yang seperti itu, ya mereka tetap lebih suka kalau mereka hidup di luar negeri. Walaupun di Indonesia, Oh, karena di sini banyak ngejudge kali ya. Ih, bisa jadi salah satunya itu juga. Maksudnya ngejudge seperti itu. pulang pagi habis party, ini orang nggak bener gitu. Padahal ya memang nggak benar. Bener lah. Eh? Kan itu menghilangkan penat. Party every day, party every day. Aku tuh lama mikir gini. Yang benar itu bukan pulang pagi. Apa? Bener. Pulang ke rumah. Oh iya, Iya. benar masa pulang pagi. Pulang ke rumah pada saat pagi. Betul. Harus lengkap. Kira-kira menurutmu nih ya, kenapa kok ya, misalnya tadi karena kita banyak ngomong tentang Jepang, kenapa kok orang Jepang itu walaupun di kota besar itu mereka tertib dan rapi dibandingkan di Indonesia? Budaya lah kayaknya. Ya, maksudnya apa yang membuat mereka seperti itu? Kalau budaya, aku yakin memang seperti itu. Tapi apa yang latar belakangnya budaya mereka bisa terbentuk kayak gitu? Aku agak susah juga ya menjelaskan, tapi kan masalahnya kalau kita ngelihat sendiri dari kita mengkonsumsi budaya Jepang itu kan dari komik, film dan sebagainya. Tapi kan di situ juga kelihatan gitu loh, bagaimana misalnya ketika zaman-zaman samurai seperti itu, memang ada yang namanya etika yang mereka jaga seperti itu. Harga dirinya tinggi. Dan ya pride-nya juga tinggi ketika mereka melakukan kesalahan,
pride untuk bertanggung jawabnya itu kan tinggi juga gitu loh. Dan itu mungkin yang nggak ada di sini. Jadi orang-orang di sini menormalisasi ketika membuat kesalahan ya yang mulai dari hal-hal kecil aja lah, melanggar marka jalan seperti itu. Nggak apa-apa, nggak ada polisinya. Iya, punya rasa malu dan bertanggung jawab. Makanya aku bilang 10-15 tahun lagi kalau orang-orang Indonesia masih seperti itu, ya nggak akan maju kok ini negara. Kadang tuh kan rodok bingung gitu loh. Kepengen negara kita tertib dan teratur. Seperti Jepang, mintanya seperti itu. Tapi ketika kamu harus berlaku seperti orang Jepang, orang Singapura, kamu nggak mau gitu loh. Karena keadaan memaksa kali. Keadaan apa yang memaksa? Keadaan makanya jadinya ini, memang kayak lingkaran setan gitu. Kayak telur dan babi. Ya, kamu babi nggak bertelur loh. Telur dan ayam. Kayak anak dan babi. Gimana bapak babi? Nah, nek kamu bilang keadaan memaksa, keadaan apa yang memaksa itu sih? Di Jepang kayak misalnya tadi semua udah diatur teratur di awal gitu. Sedangkan di sini tuh ya masih dibiarkan gitu. Sehingga mereka juga kayak gini juga nggak apa-apa gitu. Kayak gini juga nggak apa-apa. Sedangkan kayak peraturan di sini juga kayaknya nggak peduli amat juga gitu. Polisinya juga ya kalau lagi butuh, aduh nggak enak ngomong. Maksudnya yang di sini yang butuh diatur ya mereka juga kayaknya capek juga ngaturnya ya dibiarin gitu. Mau kayak nggak enak ngomong apa tadi kamu? Nggak jadi. Mau bikin SIM. Bayar si WIP. Betul. Gitu. Kayak gitu maksudnya maksudnya gini. Kalau aku mikir ya, kenapa di sini orang buru-buru banget? Karena mereka terbiasa untuk buru-buru karena mereka mikirnya tuh wah macet nih. Oportunis ya. Aku nggak mau telat makanya aku harus cepat, aku harus lebih cepat dari yang lain. Makanya mereka gimana caranya biar lebih cepat dari yang lain kayak gitu. Kelakuannya di jalannya kayak gitu karena mereka juga nggak pengen terlambat ke kantor dan pulang juga nggak pengen terlalu malam gitu kan. Padahal sebenarnya kalau nggak pengen terlambat ke kantor ya berangkatnya lebih pagi. Ya, tapi ya malas juga berangkat lebih pagi gitu kan. Baik lagi nanti udah berangkat lebih pagi gajinya cuma 3 juta gitu. Soalnya gini, ini kan misalnya kita balik ke kota kita dulu Jogja gitu. Maksudnya ketertibannya tuh mungkin lebih baik daripada tapi sekarang juga mulai sih walaupun menurutku nggak separah di Jakarta gitu loh. Tapi balik lagi. Tapi ya karena banyak orangnya kayaknya, kebanyakan orangnya. Ya kebanyakan orang salah satu Tokyo faktor. juga banyak orang ya. Iya. Itu udah aku mention tadi kan. Salah satu faktor kebanyakan orang dengan catatan ini tadi orang-orang yang mungkin 70% ini pendapatannya nggak besar. Jadi terbiasa untuk bertindak oportunis. Nah, celakanya ketika oportunis ini konteksnya mengarah ke hal yang negatif. Jadi makanya kayak anak sama babi itu lingkaran setan tadi. Yang pertama aturannya juga tidak jelas. Tidak ada ketegasan dalam penegakannya. Yang kedua, yang diatur pun pada akhirnya berusaha mencari celah-celah dari peraturan itu. Karena kita emang negara yang jago cari celah, apapun pasti ada celahnya gitu. Sama kalau di Jepang sebenarnya orangnya banyak, kalau naik kereta pun desek-desekan sama kan. Kalau kita lihat-lihat di gitu kan dorong-dorongan, tapi mereka teratur dorong-dorongannya. Enggak kayak di sini. Sikut-sikutan. Kalau sana tuh ya didorong gitu. Terus kalau keluar ya keluar dulu. Kalau udah ya ada yang keluar baru masuk gitu kan. Gitu. Kayak gitu sih. Ya. Jadi kesimpulannya gimana? Kalau aku untuk saat ini tidak. Kalau ada tawaran ingin karena mau merasakan pengalaman yang berbeda dari yang aku punya di sini. Gitu. Ya. Satria jelas dia mau buka usaha Ponzi katanya. Intinya kalau ada kesempatannya aku nggak akan nolak, tapi untuk saat ini nggak nyari. Oh oke. Kalau dapat tawaran nggak tolak. Ya aku nggak akan nolak, aku akan coba, tapi nggak nyari juga. 50-50 dia. Kayaknya aku akan mulai mencari deh itu tadi. Mungkin kamu emang nyari, mau nyari tambahan kan. Yang lowongan tadi Mas kasih kayaknya jadi pertimbangan. Yang Jav itu tadi. Kamu ambil kuliah ini dulu, desain grafis dulu. Ya siap. Kan mau Japan animation video. Iya, betul. Nah kamu enggak John? Enggak, aku enggak dulu. Enggak. Ya apa ya, itu tadi lah hal-hal yang sifatnya retorika dan romantika itu ternyata aku masih sangat terikat dengan yang seperti itu. Ya, wajar aja. Wajar. Ya wis. Apa bebas. Gitu aja ya. Cap. Ya. Oke. Ya ini kamu manget enggak traweh? Enggak toh? Oh, kamu mau jadi artis Jav kok. Terawih kan bisa sendiri-sendiri. Oh ya udah. Bisa. Ya udah, segitu aja. Sampai di sini dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu saumakodin nan adai fardi sahri Ramadana. Aziz sanati fardlillahi ta'ala.
kehormatan. Mugi-mugi adicara menika saged lumampah kanthi lancar saha pinaringan berkah saking Gusti Allah. Mugi rencang-rencang ser-ser gairah saged bangun kaluwarga ingkang sakinah, mawaddah warahmah. Kula aturi tamu sedaya supados pinarak kanthi santosa lan remen ing papan tulis menika. Monggo rasane suguhan ingkang sampun kaparingaken kanthi sesarengan. Pungkasan kula nyuwun pangapunten lan duit ingkang saged diparingaken wonten ing traktir.id/serser gairah. Matur nuwun sanget dumateng panjenengan sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.